Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa dan pendengar KAIS Kajian Islam Fikih Ayatis Syam, mari kita lanjutkan kajian kita yang terselenggara kerjasama dengan Yayasan Pengembangan Umat Asy-Syiddiq Juwana. Wa fis safari ma'a tahattumihi fi haqqil muqimi as-sahiqi tayassuran alaikum wa rahmatan bikum. Jadi, melanjutkan kemarin bahwa Allah memberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan juga bagi orang yang melakukan perjalanan atau sedang musafir. Sedang bersama tetap kewajiban bagi orang yang tidak musafir, berdiam di rumah, tidak sakit atau sahih, maka dia tetap menjadi kewajiban. Ya, apa tujuannya? Tidak lain adalah tayassuron alaikum, mempermudah kalian, warahmatan bikum, dan rahmat bagi kalian semuanya. Wal qaidah, dan ini sesuai dengan kaidah, yaitu namanya kaidah fikih. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa masyaqqat atau kepayahan itu memperoleh kemudahan. Jadi karena ada kepayahan, karena ada masyaqqat, maka bisa mendapatkan kemudahan. Kaidah ini terkenal ya dalam satu disiplin ilmu tersendiri, namanya kaidah-kaidah fikih. Bahkan ini adalah satu di antara 5 kaidah-kaidah pokok fikih yang terkenal dengan nama qawaid fikih atau al-qawaidul fikhiyah. Jadi kaidah-kaidah dasar atau kaidah-kaidah fikih itu dibangun dengan 5 kaidah pokok. Yang pertama, ya bagi yang pernah belajar al-qawaidul fikhiyah, seluruh ya ibadah, muamalah, munakahah, al-qadha wa daulah, seluruh dari ragam peribadatan, baik ritual maupun sosial dalam agama Islam ini dibangun berdasarkan 5 kaidah pokok. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung niat dan tujuannya. Jadi dinilai itu tergantung berdasarkan niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Silakan bisa dicatat untuk adik-adik, pelajar, ustadz, ustadzah. Jadi yang pertama, 5 kaidah pokok di dalam fikih itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang ditampilkan di layar ini adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kepayahan itu bisa mendapatkan, memperoleh kemudahan. Kemudian yang ketiga adalah ad-dararu yuzal, bahwa doror, bahaya itu harus dihindari. Tidak boleh seseorang menjatuhkan diri ke dalam suatu bahaya. Tidak boleh seseorang melakukan sesuatu kalau itu bahaya. Ad-dararu yuzal.
Kemudian yang keempat adalah al-yakin la yuzalu bisyak. Suatu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi ketika ibadah itu sudah berdasarkan pada keyakinan, kemudian ada was-was yang datang, ada keraguan yang datang, maka was-was, keraguan itu ditepis, ya, ditepis dan dilenyapkan, tidak diperhitungkan berdasarkan kaidah al-yakin la yuzalu bisa. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan yang terakhir adalah kaidah al-adah muhakkamah. Ada yang baca muhakkimah. Jadi adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, ya, atau adat kebiasaan itu bisa menjadikan hukum, ya. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan sebagaimana kemudahan tadi di atas adalah firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam beragama ini dari kepayahan, keribetan, kesulitan. Tidak, agama Islam ini tidak dibangun berdasarkan segala hal yang ribet, yang sulit, yang payah. Allah tidak menghendaki bagi kalian, ya, untuk beragama ini dengan cara yang payah atau ribet. Ya, ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mensabdakan, bu'istu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus dengan membawa agama yang hanifiyah, agama yang lurus, agama yang sesuai fitrah manusia, dan juga agama yang as-samhah, agama yang welas asih dan toleran. Jadi bu'istu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus dengan membawa agama yang lurus, agama yang sesuai fitrah manusia, dan juga agama yang welas asih, murah, dan toleran. Allahu Akbar, Maha Besar Allah. Demikianlah karakter atau sifat utama dari agama kita ini. Wa kama sabata an Anas bin Malik, dan juga sebagaimana datang dari sahabat Anas bin Malik, beliau memberi kesaksian, kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah melakukan perjalanan musafir bersama Kanjeng Nabi. Dan apa yang terjadi? Perjalanan kami ketika itu kebetulan berada di bulan Ramadan. Maksudnya seperti itu. Falam ya'ib as-shaimu alal muftiri, karena melakukan perjalanan, ya, karena musafir, maka sebagian dari sahabat Nabi ada yang membatalkan puasanya. Ada yang tidak berpuasa, tetapi sebagian yang lain tetap melanjutkan puasanya. Dan ini pernah terjadi ketika awal Ramadan, bahkan ketika itu sedang dalam perjalanan, yaitu perang Badar. Ya, subhanallah ini. Tetapi bagaimana kemudian reaksi para sahabat ketika para sahabat terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama
mereka tidak puasa, kelompok yang kedua mereka tetap puasa. Kata sahabat Anas bin Malik, falam ya'ib as-shaimu alal muftir. Maka orang yang berpuasa tidak mencela kepada orang yang tidak berpuasa. Begitu juga walal muftiru alas shaimi. Orang yang tidak berpuasa juga tidak mencela ya kepada orang yang berpuasa. Yang puasa tidak membuli yang tidak puasa, tidak mengejek, wah kamu tidak puasa, kamu ini nggak kuat. Enggak, sebaliknya juga sama. Loh ini kan perjalanan, kamu itu puasa gimana? Enggak, saling menghormati. Bahkan di dalam sirah disebutkan ya, orang yang berpuasa itu terkadang menuangkan air minum kepada orang yang tidak berpuasa. Apakah kamu puasa? Tidak. Minumlah kalau kamu tidak puasa. Ini aku tuangkan air minum, diberikan kepada yang tidak puasa. Subhanallah. Bukan kemudian, wah kalau kamu tidak puasa, ya kemudian yang puasa menjauh. Tidak. Dia membantu juga. Ya, disitulah kemudian muncul ya jargon hormatilah orang yang tidak berpuasa. Mengapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini ada orang-orang di sekitar kita, ada keluarga kita yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang hamil, mungkin sedang melahirkan, yang mungkin bahkan sedang datang bulan, ada yang menyusui, ada yang musafir, ada anak-anak, ada orang tua renta, orang tua jompo. Semuanya itu adalah kategori orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Bahkan mungkin ada pekerja keras yang ia tidak berpuasa. Dia mungkin nanti akan menggantinya di hari yang lain. Kita berhusnudzon, dan ketika itu tidak ada salahnya. Misalnya kalau kita di rumah, ya ada keluarga kita yang sakit, ada anak-anak, kita memasakkan untuk mereka, kita memberi makan untuk mereka, kita membeli makanan untuk mereka. Juga tidak ada salahnya ketika para asongan, para pedagang air yang berada di bis-bis dalam perjalanan di bulan Ramadan masih menjajakan dagangannya, karena mereka orang-orang yang melakukan perjalanan ini adalah dalam kategori musafir. Dan juga mereka, para pedagang, itu juga bekerja untuk mencari rezeki dari Allah. Jadi dalam hal ini semuanya untuk saling tahu kedudukan masing-masing. Ya, orang yang puasa tetap juga menghormati yang tidak puasa. Begitu juga tentunya yang tidak puasa juga pasti menghormati yang puasa. Dalam kondisi tertentu mungkin apabila ada warung ya itu sudah ditutupi rapat biasanya ya. Makanya orang-orang jadi kita husnudzon, itu yang makan adalah orang-orang musafir, itu yang makan adalah untuk orang-orang yang tidak puasa ya. Memang itu menyediakan untuk yang tidak puasa ya. Dan demikianlah keindahan harmoni sesama umat Islam sebagaimana digambarkan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwa orang yang berpuasa ketika itu tidak pernah mencela yang puasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru. Berbuatlah yang mudah dan jangan mempersulit. Ya, dalam segala hal berbuat yang mudah, jangan mempersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah kabar yang indah, berikanlah berita gembira, wa la tunaffiru. Jangan sampai engkau membuat orang lari dari agama ini. Jangan sampai engkau membuat orang takut untuk mendekat dengan agama ini. Tampakkanlah
bahwa agama ini ya agama yang indah, agama yang mudah. Persaksikanlah kepada dunia bahwa agama ini adalah agama yang ramah, agama yang toleran. Subhanallah. Billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.